Oke, ini pertanyaan dari Ibu Laili Wahyu. Izin bertanya, apakah sebagai reviewer juga harus mempelajari template jurnal dan memberikan komentar juga pada teknik-teknik penulisan? Itu yang pertama, Pak Ronald. Satu-satu dulu, Bu, biar nggak lupa, Bu. Boleh. Silakan mohon dijawab, Pak. Saya ulangi kembali pertanyaannya. Apakah sebagai reviewer juga harus mempelajari template jurnal dan memberikan komentar juga pada teknik-teknik penulisan? Silakan, Bapak Ronald. Baik. Waktu dan tempat. Baik, Silakan. Waisa. Ya. Pertanyaan dari Ibu siapa tadi namanya, Bu? Bu, ya, yang bertanya tadi. Sebenarnya Ibu Laili kalau Wahyu. Ibu Laili Wahyu. Ibu Laili, sebenarnya untuk template itu sendiri itu sebenarnya sudah disortir dari editornya. Kalau sebuah artikel itu tidak sesuai template, sudah pasti dia tidak akan sampai ke reviewer. Dia pasti akan dikembalikan terlebih dahulu oleh editor yang bertugas pada saat itu untuk diperbaiki template-nya. Jadi sebenarnya reviewer itu tidak begitu konsentrasinya tidak begitu di template lagi, karena kan kita tugasnya adalah untuk melihat substansinya. Karena template tadi sudah ada yang mengurus, termasuk teknik penulisan itu kan sudah termasuk di template-nya juga. Tetapi biasanya teknik penulisan itu akan jauh dia larinya nanti ke ke fisik dari artikel tadi. Karena biasanya kalau teknik penulisannya sudah tidak bagus, fisik artikelnya tadi juga pasti tidak bagus. Nah, apakah reviewer harus paham template? Ya, tentu dia harus paham, tapi itu sebenarnya bukan tugas reviewernya kalau untuk template lagi, Bu. Demikian, Bu. Oke, terima kasih sudah terjawab ya, Ibu Laili Wahyu. Next, untuk pertanyaan kedua, tetap kepada Pak Ronald. Dari Ibu Anita, izin bertanya, jika manuskrip yang direview ditemukan metode penelitian yang sama, hanya berbeda lokasi penelitian saja, apakah manuskrip tersebut layak diterima atau tidak? Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya nggak ada masalah. Menurut saya sih nggak ada masalah, walaupun metodenya di lokasi yang berbeda, karena setiap lokasi itu kan karakteristiknya berbeda. Jadi sebuah lokasi A itu karakteristiknya bisa berbeda, lokasi B bisa berbeda. Jadi saya rasa kalau metodenya sama, tempat apanya berbeda, saya rasa tidak ada masalah, asal ada perbedaan yang jelas. Si autor tadi memberikan penjelasan yang jelas bahwa fenomenanya berbeda, kondisinya berbeda, walaupun metodenya sama. Demikian, Bu. Oke, terima kasih untuk Pak Ronald. Ibu Anita ya, sudah terjawab oleh Pak Ronald ya. Next ini untuk D. Agus atau Pak Agus Perdana. Pak Agus Perdana. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Junaidi. Dia langsung nih, khusus dia ngomong. Untuk Pak Agus. Nah, itu dia. Untuk Pak Agus, saya mau bertanya. Saya Junaidi dari Universitas Harapan Medan. Oke, Unhar ya. Mengenai artikel jurnal yang Bapak sampaikan ini, apakah semua tingkatan artikel penelitiannya semuanya sinkron? Mohon penjelasannya. Saya Junaidi dari Unhar Medan. Terima kasih. Next, langsung Pak Agus. Silakan. Terima kasih jawab. Pak Junaidi ya, Pak Junaidi Unhar. Pertanyaannya tadi, apakah semua penelitian yang saya sampaikan ini harus sinkron gitu ya, kurang lebih ya? Jika manuskrip yang direview ditemukan metode penelitian yang sama, itu bukan hanya berbeda lokasi penelitian saja. Itu punya Pak Ronald tadi, Kak. Maksudnya gini Pak Agus, ya kan ada tingkatan itu, jurnal itu ada yang terakreditas, ada yang S1, S2, S4. Bapak ini udah review Q2 kualitas.
wakil. Oke, saya ulangi kembali. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah sama itu yang Bapak sampaikan tadi? Semuanya aturannya. Itulah Pak. Oke. Saya pernah juga jumpa Bapak ini dulu di harapan. Pernah Pak, pernah pasti. Alhamdulillah, Pernah. selamat Pak. Oke Pak. Bapak udah mau apa? Kandidat S3 ya Pak. Selamat. Alhamdulillah Pak. Selamat. Doakan Pak biar segera. Oke, terima kasih Bapak Junaidi. Sebenarnya gini Pak, saya pernah juga bilang itu. Sebenarnya kualitas jurnal yang tergolong Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 itu kan sebenarnya proses klasteran saja. Artinya begini Bapak, saya tidak sebutkan bahwa Sinta 3 itu tidak lebih baik dari Sinta 2, ya. Sinta 4 itu tidak lebih baik dari Sinta 5 dan lain sebagainya. Itu kan hanya proses klasterisasi saja. Artinya apa? Semakin rendah Sintanya maka proses reviewnya itu semakin strict. Arti strict itu berarti apa? Semakin ketat. Bukan berarti Sinta 3, 4, 5, 6 tidak ketat. Biasanya jurnal-jurnal yang baru masuk Sinta itu kan dia susah mencari yang namanya manuskrip, susah mencari yang namanya penulis. Oleh karena itu ada kelonggaran. Kelonggaran di sini adalah biasanya sebuah jurnal yang dikelola itu adalah minimal dia terbit 5 gitu loh. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang baru itu dia buat terbitan 5 gitu ya, dengan catatan itu tadi tidak semuanya orang mau mengirimkan manuskrip itu di jurnal-jurnal Sinta 5, 6 ya. Tapi pada dasarnya semua teknik mereview itu sama Bapak Ibu. Ya, yang saya sampaikan tadi itu adalah untuk Bapak Ibu ke depannya bisa lebih baik. Jadi apakah yang saya sampaikan ini bisa dipakai menjadi dibilang rujukan, ya bisa saja. Tinggal nanti kalau mereview itu Pak, menurut saya Pak Junaidi simple. Semua bidang ilmu sama. Jadi saya nggak mesti harus bidang ilmu komputer. Saya yakin setiap bidang itu punya kontribusi. Nah, yang perlu Bapak Junaidi lakukan adalah Bapak harus tahu dulu kontribusinya itu apa. Kalau paper itu memiliki kontribusi berarti layak untuk dimasukkan. Itu saja. Nah, kontribusi tadi dibilang Pak Ronald nggak mesti harus new method, new problem. Ya, Pak. Nah, tidak mesti, ya Pak ya. Jadi Bapak misalnya punya metode lama, kemudian punya masalah lama, belum selesai nih, Bapak improve pakai metode baru. Nah, itu sudah kontribusi. Yang tidak boleh itu adalah ganti studi kasus. Nah, itu nggak boleh. Ya. Misalnya penelitian ini pada kasus A, penelitian ini pada kasus B, ya ganti studi kasus nggak boleh. Tapi kan Pak, kontribusi itu yang penting Bapak lihat papernya ada kontribusi apa tidak. Nah, kalau Bapak tidak bisa melihat kontribusinya itu new method with new problem, maka Bapak bisa pakai old method with new problem atau kebalikannya. Nah, jadi sama saja pada dasarnya Pak. Jadi nggak usah mikirkan, Sinta 4 itu nggak keren, Sinta 2 lebih keren. Nggak ada Pak. Kalau Bapak sudah terbiasa menulis artikel dengan teliti, nanti dengan sendirinya kualitas itu akan naik Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya Pak, sama-sama Pak Junaidi. Oke, kita next ya Pak Agus. Ya, Kak. Ini ada pertanyaan Ibu Nurul Fitri. Dia katakan untuk Pak Agus, untuk menyatakan keyword yang baik seperti apa, dan apakah jumlah keyword maksimal 2 kata? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul. Nah, keyword itu sebenarnya menurut standar dari internasional itu dia maksimal 5. Maksimal 5. Keyword itu merupakan kata kunci, Bu, yang ketika nanti paper Ibu dicari itu ketemu. Nah, itu dia. Itu bahasa sederhananya. Jadi, banyak orang yang memasukkan keyword itu ada sesuai dengan judul. Jadi, judul itu termasuk bagian dari keyword. Ada. Tetapi juga ada juga orang yang tidak memasukkan keyword berdasarkan judul, tetapi bahasa yang sering muncul di paper atau di manuskrip itu juga boleh. Ya, misalnya saya membuat judul tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode Mora dalam penilaian dosen berprestasi. Maka keyword yang pertama kali saya munculkan adalah dosen berprestasi. Itulah. Kenapa? Ketika manuskrip ini terbit menjadi sebuah artikel, orang pengen melihat penelitian dengan topik dosen berprestasi, ketika diketik di Google dia akan ketemu gitu loh. Ya, biasanya kalau ilmu-ilmu komputer itu 80% bisa saya pastikan dia itu berkaitan dengan judul atau topik. Tapi ada beberapa ilmu lain yang memang tidak sesuai dengan topik. Nggak masalah. Itu biasanya bahasa yang sering muncul di paper. Misalnya kalau
Kalau di manajemen itu ada namanya uji rehabilitas ya, uji sampel dan lain sebagainya. Dia gunakan itu sebagai kata keyword nggak masalah. Intinya keyword itu nanti akan digunakan ketika orang mencari paper ibu ketemu. Nah, itulah dia. Nah, jadi syaratnya itu minimal 5. Syaratnya minimal 5. Nah, kalau kita orang komputer itu biasanya berkaitan dengan judul atau bahasa yang sering muncul di paper itu apa. Nah, saya sudah kasih contohnya. Nah, mungkin itu saya bisa sampaikan, Bu. Ya, ada lagi? Ada, Kak, ya? Boleh saya tambahkan, Bu Aisyah? Nah, boleh. Silakan Pak Ronald, silakan. Ya, baik. Satu lagi sebagai tambahan masalah keyword, sebuah pengindeks itu kan dia scrolling metadata ya. Jadi scrolling metadata itu biasanya yang di scrollingnya itu adalah abstrak dan keyword. Jadi abstrak dan keyword itu adalah sesuatu metadata yang berbeda. Jadi sebaiknya keyword itu adalah yang bukan yang muncul di abstrak, tetapi muncul di paper. Nah, itu yang dimaksud oleh Pak Agus tadi. Jadi kalau kita masukkan lagi keyword-nya itu sudah ada kata keyword itu di abstrak, kita rugi. Karena apa? Karena metadatanya sama. Gitu. Jadi sebaiknya adalah keyword itu adalah yang muncul itu yang di paper. Jadi karena abstraknya itu sudah terhitung dia metadatanya, sudah masuk, sudah bisa di crawling. Jadi kan si pengindeksnya kan meng-crawling 2 keyword-nya sama abstraknya. Jadi kita bisa dapat 2 crawling dari abstrak dan keyword yang mana metadatanya berbeda sehingga cakupannya lebih luas. Gitu. Demikian, Bu. Oke, terima kasih atas tambahannya Pak Ronald. Next, pagi ini ada pertanyaan kepada Bapak Agus. Baiknya, ini dari Bapak Amrani, RB Ucis ya. Baiknya untuk awal-awal kita menjadi editor atau reviewer. Mohon penjelasannya. Silakan Pak Agus. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Amrani. Tadi udah dibilang Pak Ronald itu ya, pekerjaan editor dan reviewer itu adalah pekerjaan volunteer, Pak. Ya, jadi melihat perkembangan jurnal di Indonesia itu yang terus berkembang, pasti nanti ya, pasti Bapak itu bakal diundang menjadi editor, bakal diundang menjadi reviewer, kalau misalnya Bapak itu harus tingkatkan publikasi. Ya, jadi Pak Amrani itu mana lebih enak editor dan reviewer? Sebenarnya pekerjaan ini pekerjaan yang volunteer. Kalau volunteer itu kan berarti kerjaan yang tidak dibiayai. Kalau kata Pak Ronald tadi ya, tidak dibiayai. Berarti memang Bapak harus punya banyak waktu. Gitu. Kalau saya sebagai reviewer juga kadang-kadang diundang reviewer tuh banyak nolak, Pak. Banyak nolaknya itu karena waktunya tidak sempat. Ya, belum lagi buat bahan ajar, belum lagi nyusun BKD, belum lagi, banyak banget. Jadi saya sering menolak dan memilih beberapa review manuskrip saja. Jadi tidak semua saya terima. Nah, tapi kalaupun misalnya ilmu Bapak itu ilmu komputer, ya Bapak juga bisa ikut di FKPT dia, karena FKPT juga punya beberapa jurnal yang butuh reviewer dan editor. Dan saya yakin tuh Pak Ketua kita, Pak Mesran itu tidak keberatan kalau Bapak pun misalnya menjadi bagian dari FKPT, bagian dari jurnalnya. Jadi editor dengan reviewer itu 2 pekerjaan yang berbeda, Pak. Jadi kalau editor itu adalah memanage setiap email yang masuk untuk di-proof ke associate editor, nanti dari associate editor dia baru dikirim ke reviewer. Reviewer juga itu editor juga itu memiliki tugas dan tanggung jawab mereject. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ronald. Jadi editor itu bisa mereject paper sebelum paper itu didistribusikan ke associate editor. Ya, jadi untuk bisa menjadi editor itu minimal kita harus paham dulu ya apa yang dikatakan kontribusi itu tadi. Tentunya dengan bidang ilmu Bapak Ibu masing-masing. Jadi dua-dua bisa, Pak. Ya, dua-dua bisa. Saya yakin, saya sudah cek itu jurnal di Indonesia itu banyak yang sekarang sedang proses akreditasi dan mereka butuh banyak reviewer dan editor. Mungkin nanti bisa gabung dan informasinya mungkin bisa lewat FKPT. Nah, mungkin itu saja ya, Pak Amrani. Oke. Terima kasih Agus. Untuk Pak Amrani udah ya, sudah terjawab oleh Pak Agus. Next, ini untuk Pak Ronald. Baiknya seperti apa ya Pak? Ini dari Ibu Yulis Hati dari Unhaj. Ya.
Baiknya seperti apa ya Pak? Artikel sudah direview, hanya saja autor belum juga mengirimkan revisinya. Bagaimana solusinya ya Pak? Kebetulan jurnalnya belum Sinta. Ya, silakan Pak Ronald. Baik Bu, terima kasih. Ya. Nah biasanya editor itu kan kasih deadline ya sama penulis bahwa jurnalnya sudah artikelnya sudah direview. Halo Pak Ronald. Putus-putus Pak Ronald, mohon diulang. Putus-putus. Silakan diulang kembali Pak Ronald. Ya, sorry. Oh ya. Oke, udah. Sorry, Temut. Baik, Bapak Ibu. Nah, biasanya editor itu dia memberi waktu deadline kepada penulis sehingga dia akan memberikan peringatan kepada autor untuk memberikan hasil revisinya. Nah, biasanya ada 1 atau 2 kali peringatan, warning, apabila tidak mengembalikan revisinya, biasanya editor akan mereject secara langsung artikel tadi karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Jadi itu tergantung editornya, Bu. Bisa saja editor berhak untuk merejectnya. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Ronald atas penjelasannya, dan saya perkenankan untuk raise hand 1 orang penanya, berhubung sudah azan asar nih di Medan. Kira-kira ada yang mau raise hand, bertanya langsung kepada 2 orang narasumber yang hebat-hebat ini? Silakan. Ya, mohon bertanya, Ibu Moderator. Ya, dengan Bapak siapa? Raja Ritonga. Pak Raja Ritonga. Silakan Pak Raja Ritonga, kepada siapa Pak? Ada Pak Agus dan Pak Ronald, dua-duanya ini. Oh, dua-duanya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas ilmu yang diberikan. Ini tadi dari Pak Ronald dan Pak Agus sangat bergizi sekali di sore hari ini. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat. Pertanyaan saya mungkin agak keluar sedikit, bukan ke arah reviewernya, tapi lebih ke seorang autor. Saya mohon arahannya. Terkadang begini, ini pengalaman. Ada beberapa kasus kalau saya sudah 2 kali lah kena predator Scopus. Artinya kali Pak ini dengan untuk memastikan bahwa jurnal betul terdaftar bukan predator. Dan Scopusnya berapa bulan, dia udah nggak ini lagi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, status jurnal kita terkadang sudah in review dan cek ini pengalaman juga ya. Di Sinta 1 dan Sinta 2. Cuma saya lihat sudah publis untuk bulan Juli. Tapi status jurnal kita masih in review gitu. Itu seperti apa kira-kira? Kalau misalkan mereka menolak, jelas-jelas bisa kita submit ke jurnal yang lain. Kemudian yang terakhir, terkait penulisan abstrak tadi, saya kira sangat sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Ronald. Cuma saya ingin ada lebih ini lagi penguatan, karena saya bandingkan antara satu jurnal dengan jurnal lain, terkadang langsung tanpa ada 4 unsur yang tadi Pak ininya. Dia langsung penelitian bla 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 langsung hasil gitu kan. Jadi seperti apa sebaiknya? Ini saya sebagai seorang autor ini. Terima kasih Pak Agus, Pak Ronald, dan Bu Siti Aisyah sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dijawab. Pak Agus dulu. Silakan Pak Agus. Bang Ronald, jawab Bang Ronald. Atau saya Bang Ronald. Saya komentar sedikit mengenai predator aja lah. Walaupun
bukan domain saya ini, mungkin nanti di sesi FKPP yang lain ada yang banyak lebih pakar. Cuman begini Pak, terkadang memang kita tidak bisa mendefinisikan jurnal predator itu seperti apa, karena nggak ada definisi yang jelas. Terkadang ada jurnal itu di awalnya bagus, karena dia belum terindeks Scopus. Ketika dia sudah terindeks, dia akan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga dia jadi discontinue gitu. Jadi misalnya ada artikel kita di situ, pada awal-awal memang bagus, ada reviewnya, ada apanya, karena memang pengelola jurnalnya betul-betul serius, karena mereka punya target untuk bisa masuk ke Scopus gitu pada awalnya. Nah, jadi ketika dia discontinue, saya untuk menjawab, kita ada webinar lain untuk ini. Saya rasa itu aja dulu Pak Agus nambah Pak Agus yang lebih pakar mengenai Scopus nih. Sebenarnya bukan pakar, sharing aja. Sebenarnya betul yang dibilang Pak Ronald tadi, Pak Raja, sebenarnya saya pun belum dapat aturan itu apa yang dikatakan sebagai jurnal predator itu apa. Gitu. Tetapi kita bisa pahami bahwa melalui Beldis jurnal-jurnal itu sudah ada. Artinya apa? Rujukannya ke sana. Artinya ketika ada jurnal itu di daftar Beldis, maka bisa kita pastikan itu jurnal predator. Nah, berbicara jurnal predator ini juga kita nggak berkualitas, karena banyak juga jurnal-jurnal berkualitas yang bahkan Q2, Q1 itu dia kena predator. Ya, artinya apa? Berarti yang bisa Bapak lakukan saat ini adalah, pertama, ketika Bapak ingin memasukkan sebuah artikel di bidang Bapak, gitu loh, pastikan dulu cek di Beldis. Cek di Beldis. Kalau misalnya nggak ada di Beldis, berarti Bapak bisa masukkan artikel itu ke jurnal yang Bapak tuju. Tadi kenapa jurnal di Scopus itu bisa hilang Scopus ID-nya? Ya karena memang ketika jurnal itu terbit, ya tidak langsung masuk ke Scopus gitu loh. Ada prosesnya. Karena memang jurnal tersebut dengan Scopus itu kan termasuk publisher. Ya. Dia menjalin kerjasama dengan jurnal juga. Artinya ada proses di sana. Kalau prosesnya oke, maka nanti metadata-nya akan diambil oleh Scopus melalui perjanjian-perjanjian yang sudah ada. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, jurnal Q2, Q1 pun bisa discontinue, Scopus itu hilang gitu. Karena memang pihak Scopus itu sering mereview artikel itu berdasarkan komentar-komentar gitu. Jadi kan kalau di Scopus itu ada namanya help support itu ya. Jadi sering bertanya itu, maaf kenapa jurnal ini, apakah jurnal ini orang Indonesia itu biasanya ya, orang Indonesia sering bertanya gitu, apakah jurnal ini predator, apakah jurnal ini, sehingga mungkin pihak Scopus melakukan evaluasi gitu. Nah, kalau sudah kena evaluasi, berarti ya sudah gitu. Siap-siap paper kita hilang gitu. Ya syukur-syukur si autornya itu sudah banyak artikel gitu loh. Jadi ketika satu paper hilang nggak terasa gitu. Bagaimana kalau paper itu baru pertama kali punya artikel dari situs Scopus ID-nya kemudian dihapus, ya sudah Bapak Ibu. Jadi nggak usah pikirkan dulu itu Bapak Ibu. Jadi langkah Pak Raja itu sudah tepat. Nanti coba saya kasihkan website Beldisnya, cek di situ. Ya. Kalaupun misalnya Scopus ID-nya sudah hilang, ya udah nggak usah dipikirkan lagi. Ya, kita buat artikel baru lagi. Kita cari jurnal yang di luar konten Beldis tadi, kita masukkan, kita ikuti prosedurnya itu pertama. Kemudian yang berikutnya tadi in review ya. Nah, dalam OJS itu dia punya beberapa aturan ya, Open Journal System itu. Ada namanya editor. Editor itu nanti ngasih diskusikan papernya ke associate editor baru ke review. Nah, review baru dibalikan ulang. Nah, kalau di proses in review, kemudian paper Bapak sudah terbit tapi masih in review, bisa dipastikan itu prosesnya belum diapa-apai ya Bapak Ibu ya. Jadi belum dikatakan reject gitu loh. Nah, hal yang bisa Bapak lakukan adalah coba email atau telepon berdasarkan kontak yang ada. Nah, kalau sudah di reject, maka itu akan masuk ke arsip ya, atau pengarsipan. Tapi kalau masih in review, ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Masih di tangan review, belum didistribusikan ke associate editor, atau dari associate editor belum di-review atau belum disampaikan ke reviewernya gitu. Nah, saya juga punya paper di Sinta 2 gitu Bapak Ibu, masih in review.
Ya, artinya saya cek dari komennya itu memang belum didistribusikan. Ya, masih di tangan associate editor. Jadi associate editornya masukkan ke tangan reviewernya, nanti reviewer menilai, baru dikembalikan ke associate editor, baru nanti ada komen. In review _2 revisi request. Nah, itu berarti sudah diperiksa. Jadi kalau Pak Raja pengen menarik artikelnya, pastikan kasih komentar dulu ya, kasih kabar ke mereka bahwa artikel ini juga sedang diproses di tempat lain. Jangan sampai nanti double publication ya, yang membuat Pak Raja jadi rugi ya. Di sana publish, di sini publish. Jadi kalau memang nggak mau lagi, udah hubungi aja. Biasanya ada email atau nomor kontak menyatakan bahwa paper dengan ID sekian sudah saya proses tempat lain dan sudah terbit. Jadi di situ nanti mereka bisa ambil tindakan. Jangan sampai nanti dia muncul 2 publikasi yang menyebabkan Pak Raja itu rugi. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Saya kembalikan kepada Bu Isa. Oke, terima kasih Pak Agus Pardana. Untuk sesi tanya jawab, raise hand maupun chat Zoom, saya... Maaf Bu Siti Aisyah, boleh sedikit lagi saya inikan ke Pak Agus. Ya, silakan Pak. Terkait pengutipan Pak Agus, Ya. Apakah sangat ideal kita mengutip artikel kita dalam setiap artikel baru yang kita tulis? Terima kasih tambahannya. Oke ya. Layaknya layak Bapak Ibu ya, karena sebenarnya ketika kita menulis atau mengutip artikel kita itu kalau bisa ya saya sarankan itu sesuai dengan bidang ilmu. Ya, misalnya kalau bidang saya itu ilmunya ilmu komputer. Saya bisa beberapa metode, misalnya bisa data mining, bisa Fuzzy, kemudian bisa deep learning, bisa machine learning. Nah, paper saya sudah ada di situ gitu. Kemudian saya ngambil topik deep learning. Nah, saya ngambil kutipan deep learning gitu loh. Nah, mengambil kutipan itu pun jangan sebagai misconduct ya, terlalu banyak gitu. Jadi semua referensi itu karena tulisan saya banyak, 10 referensi saya nggak usah Bapak Ibu. Kalau bisa itu 20% saja. Ya, kalau Bapak 20% berarti kalau idealnya kutipan itu kalau jurnal dia nasional minimal 20 ya. Minimal 20 itu udah oke kali. 20% dari 20 lah. Berarti Bapak bisa masukkan 2 kutipan Bapak di sana. Ya nggak masalah ya, itu hal yang biasa. Ya, kecuali Bapak ngutip punya Bapak sendiri, referensinya Bapak sendiri. Kemudian itu yang pertama yang salah. Yang kedua, yang nggak bukan bidang Bapak pun, tapi topiknya itu Bapak masukkan. Misalnya, kayak saya tadi, topik saya itu data mining gitu, tapi saya masukkan kutipan tentang SPK, kutipan tentang Fuzzy, tapi di paper saya gitu, tapi nggak sesuai dengan bidang ilmu, tidak sesuai dengan konten tulisan yang saya buat, nah itu nggak boleh. Tapi kalau memasukkan tulisan sendiri, boleh, sah, tapi dalam batas yang wajar. 20% lah Pak dari semua kutipan Bapak. Jadi saya kasih contoh tadi, ketika 20 referensinya, ya 20%-nya berarti sekitar 2 atau 3, is okay lah, nggak apa-apa. Nggak masalah Pak aja. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, sama-sama terima Pak. kasih Pak Raja ya. Karena mengingat waktu, saya mintakan kepada Pak Ronald dan Pak Agus memberikan kesimpulan daripada isi materi hari ini, juga motivasi kepada Bapak dan Ibu peserta yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Tutup Pak, silakan Pak Ronald kesimpulannya. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Nah, dari pemaparan saya, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bergabung, sudah memberikan apresiasi yang dari chat, dari langsung melalui Zoom, dan dari YouTube, Bapak Ibu. Terima kasih, ini semoga bermanfaat. Nah, beberapa hal yang kembali saya simpulkan bahwa tugas reviewer itu adalah tugas yang sangat penting, maha berat ya, karena kita juga bertanggung jawab terhadap artikel orang yang kita review. Nah, biasanya reviewer itu punya waktu yang sempit. Artinya tadi Pak Agus saja tadi bilang bahwa dia hanya punya waktu 15 menit. Bayangkan Bapak Ibu 15 menit. Kalau saya nggak cukup itu 15 menit. Saya paling nggak 1 jam, setengah jam. Setengah jam lah minimal saya baca-baca itu. Kalau nggak mudeng, nggak bisa juga berarti ya udah. Nah, artinya tidak semua reviewer itu punya banyak waktu. Sehingga apa yang Bapak Ibu berikan, apa yang Bapak Ibu sampaikan itu harus betul-betul sudah solid, sudah fix ya. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat drop ya, membuat down reviewernya
Seperti hal-hal yang sepele, misalnya abstrak yang tidak lengkap. Tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa abstrak adalah poin-poin seperti ini. Kalau saya sebagai reviewer, saya pasti akan melihat abstrak lebih dahulu, terutama di kesimpulannya. Saya mencari kesimpulannya apa. Kesimpulannya kuantitatif apa kualitatif. Kesimpulannya menghasilkan apa. Nah, dari kesimpulan tadi menjawab enggak dari apa yang dipertanyakan pada awal artikel. Nah, apabila itu tidak ada, ya pasti ke bawahnya pasti akan berantakan, reviewernya pasti tidak mau melanjutkan. Yang kedua adalah fisik artikel. Fisik artikel itu ya minimal lah Bapak Ibu mencantumkan gambar, tabel, itu harus jelas, harus detail. Karena kita akan bisa melihat isi dari artikel itu dari gambar dan tabelnya saja. Nah, gitu. Nah, baru kemudian kesimpulan. Kemudian baru referensi. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang-kadang dilupakan autor. Autor kadang-kadang masih menulis artikel itu seperti menulis skripsi. Semakin banyak bumbunya akan semakin bagus. Bukan seperti itu, terbalik. Artinya kita betul-betul gaya penulisan ilmiahnya itu harus solid. Solid artinya ya betul-betul dia bercita rasa ilmiah, bukan bercita rasa skripsi atau tesis. Beda, Bapak Ibu. Jadi, tapi memang itu perlu latihan. Jadi menulis yang dengan cita rasanya karya ilmiah itu betul-betul kita memang perlu latihan. Jadi pesan saya Bapak Ibu ya udah tulis saja dulu. Nanti kan hasil review dari para reviewer itu kan meningkatkan mengimprove artikel kita gitu. Nah, jadi gimana Bapak Ibu mau menulis artikel, nulisnya aja udah takut-takut. Jadi nulis aja dulu. Kalau Bapak Ibu mau jadi reviewer ya harus siap-siap juga banyak menulis juga gitu. Jadi demikian Bu Aisyah, terima kasih kepada teman-teman semua, terima kasih kepada FKPT, terutama Pak Mesran, Pak Anto, dan teman-teman lainnya atas kepercayaannya kepada saya sebagai narasumber pada hari ini. Dan ini FKPT Roadshow ini hampir 1 minggu untuk webinar Bapak Ibu, jadi nanti kita akan share lagi materi-materi yang lain dengan narasumber-narasumber lain. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesimpulan daripada materinya. Oke, terima kasih ucapkan kepada terima kasih ucapkan kepada KPIT ya. Jadi sudah disampaikan bahwa Pak Ronald juga sama tadi dipoin dengan saya bahwa kesempatan yang diberikan KPIT ini kepada kami yang muda-muda ini merupakan suatu hal yang berani ya. Dan kita juga yang muda-muda ini sebenarnya kuncinya cuma satu Bapak Ibu, hanya pengen mencoba saja ya. Tidak lain nggak ada pengen menggurui atau bagaimanapun, karena kami paham yang ada di kegiatan, ada di ruang diskusi ini, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang hebat, di mana dari kegiatan ini kita nanti berharap bahwa kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang seperti tadi sudah disampaikan. Nah, satu kata kunci yang bisa saya sampaikan adalah mereview itu berarti kita belajar untuk memperbaiki diri dalam hal menulis ya. Jadi dalam hal menulis yang bagaimana ya dilihat dari sudut pandang orang. Jadi ketika kita mereview sebuah artikel, maka dengan sendirinya kita itu sebenarnya belajar melihat apakah tulisan kita itu sudah bagus apa tidak. Nah, bagus apa tidaknya itu bukan karena apa-apa, tapi bagus atau tidak itu apakah sudah dengan standar keilmuan di bidang kita masing-masing ya. Artinya apa? Saya tidak bilang bahwa dengan banyak citasi maka tulisan itu semakin bagus, tidak, tetapi artikel atau manuskrip atau tulisan yang bagus adalah tulisan yang banyak dibaca. Nah, kalau saya pribadi berpesan bahwa menulislah kita supaya banyak dibaca orang. Ya, dengan banyak dibaca orang berarti apa yang kita lakukan selama ini berarti bermanfaat untuk orang lain. Nah, mungkin itu saja buat saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada kata-kata yang salah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada KPT yang sudah memberikan kesempatan kepada kami yang muda-muda ini ya untuk bisa sama-sama maju berkolaborasi dengan orang-orang hebat yang ada di grup webinar ini. Itu saja mungkin ya, Bu Aisyah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Pardana, ya Pak Ronald ada apa? Ada tambahan lagi tidak? Oke. Sip. Oke, siap. Terima kasih kepada para Termut, Bu. Suaranya termute. Oke.
Terima kasih kepada Pak Ronald maupun Pak Agus Perdana atas kesimpulan yang diberikan. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang ada di grup chat Zoom ini, maaf di chat Zoom. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung dengan Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi atau FKPT, di samping Zoom itu ada chat yang mengatakan bahwa ada Telegram. Silakan bergabung di sana, dan untuk sertifikat akan diberikan setelah 3 hari daripada acara ini berlangsung. Dan nanti akan diberikan melalui link Google Drive. Paling lama, Paling lama diberikan. Oke. Saya mengingatkan juga bahwa supportnya untuk mensubscribe di channel FKPT YouTube. Di situ banyak sekali nanti teman-teman itu ilmu-ilmu baru yang diberikan, dan tetap melihat di website FKPT kita ada. Silakan di situ bergabung melihat apa-apa aja kegiatan yang diselenggarakan oleh FKPT selama 1 bulan ini.